Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Adik-adik sekalian, video kali ini kami akan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, tutorial penggunaan aplikasi Perisai Paskibraka. Yang kedua, kami akan memberikan kisi-kisi soal Pancasila dan wawasan kebangsaan. Yang ketiga, yaitu kisi-kisi soal tes intelijensia umum. Adik-adik sekalian, kita akan mulai dengan mengakses halaman untuk ujiannya, yaitu Perisai paskibraka.bpip.go.id. Ini merupakan halaman yang akan digunakan untuk pelaksanaan seleksi Pancasila dan wawasan kebangsaan serta seleksi intelijensia umum pada pembentukan Paskibraka tahun 2024. Pada halaman ini merupakan halaman login, ya, di mana untuk login kita akan menggunakan akun Paskibraka kita yang sebelumnya, di mana kita menggunakan nick, ya. Kemudian password yang sama juga. Kemudian untuk kode ujian ini akan kita peroleh. Kemudian untuk kode ujian ini akan kita peroleh dari panitia pada saat pelaksanaan ujian. Setelah itu kita klik masuk, akan muncul halaman rincian soal, di mana di situ akan menerangkan jumlah soal, yaitu sebanyak 20 butir dan waktu pengerjaan selama 60 menit yang akan terhitung sejak kita klik mulai ujian. Setelah kita mengklik mulai ujian, maka akan muncul halaman seperti yang terlihat, di mana kolom sebelah kiri ada nomor 1 sampai 20, di mana yang warna biru itu menandakan posisi soal yang sedang kita kerjakan. Kemudian warna putih adalah soal-soal yang belum kita kerjakan. Kemudian yang berwarna hijau adalah soal-soal yang sudah kita isi jawabannya. Kemudian pada kolom sebelah kanan ada pertanyaan dan pilihan jawaban, di mana pemilihan jawaban dilakukan dengan cara menekan tombol yang ada di sebelah kiri pilihan jawaban yang kita dianggap dengan benar sampai dengan lingkaran tersebut berubah warnanya menjadi warna biru. Kemudian di pojok kanan atas ada waktu yang tersisa untuk mengerjakan soal. Kemudian di bagian bawah sebelah kiri ada tombol sebelumnya, ini digunakan untuk kembali ke nomor sebelumnya, dan di bagian bawah sebelah kanan ada tombol selanjutnya yang kita gunakan untuk menyimpan dan melanjutkan ke soal berikutnya. Kemudian untuk mengakhiri ujian ada tombol berwarna merah di bawah nomor soal yang ada pada kolom sebelah kiri, atau akan muncul di kolom kanan pada butir soal nomor 20. Jika dirasa butir soal sudah kita kerjakan dengan benar, maka kita dapat mengklik tombol ini untuk mengakhiri ujian. Pada saat mengklik tombol akhiri ujian, maka akan muncul pertanyaan apakah kita sudah yakin untuk mengakhiri ujian ini. Jika kita merasa belum yakin, maka kita bisa klik tutup dan meng-cross-check kembali soal-soal yang kita masih rasa ragu dengan jawabannya. Jika kita rasa sudah yakin, maka kita langsung saja bisa mengklik iya untuk mengakhiri ujian. Maka ujian telah selesai kita kerjakan. Adik-adik sekalian, berikutnya kami akan berikan kisi-kisi soal tes
untuk seleksi Pancasila dan wawasan kebangsaan, di mana semua materi soal Pancasila dan wawasan kebangsaan ini diambil dari buku pendidikan Pancasila tingkat SMA, SMK ataupun SMA kelas 10 yang adik-adik semua telah pelajari di sekolah. Jika adik-adik semua tidak memiliki bukunya, maka adik-adik bisa mendapatkan materi ini pada deskripsi video ini. Kami sudah sediakan linknya dan adik-adik semua bisa download secara gratis. Kemudian untuk kisi-kisi soal tes intelijensia umum terdiri dari soal-soal figura, pengetahuan umum, numerik, dan verbal. Adapun contoh-contoh soal untuk soal-soal figura ya, itu seperti analisa gambar ya. Berikut contoh-contoh soal figura ya, yaitu berkenaan dengan gambar. Ini kita bisa dapatkan cukup banyak di internet ya. Kemudian yang kedua, pengetahuan umum. Nah, pengetahuan umum ini banyak yang keluar itu adalah soal-soal pengetahuan umum, baik itu tentang tokoh-tokoh nasional, lagu-lagu nasional. Kemudian untuk numerik itu contoh soalnya seperti deret ya, deret hitung ya, seperti yang terlihat. Kemudian ada persentase, contohnya misalnya 20 adalah 25% dari titik-titik. Atau mungkin juga hitungan-hitungan lain seperti penjumlahan, pengalian, kuadrat, dan seterusnya. Kemudian yang keempat yaitu soal-soal verbal. Nah, soal-soal verbal ini berkenaan dengan soal-soal antonim, anonim, kemudian perbandingan kata ya. Misalnya seperti mikroba, mikroskop, bintang, dan apa pasangannya gitu, titik-titik. Dan soal-soal seperti ini cukup banyak kita temui ya di internet dan bisa dicari dan kita gunakan untuk kita sama-sama belajar. Baik adik-adik semua, barangkali itu tutorial dan kisi-kisi yang bisa kami berikan. Selebihnya untuk contoh soal-soal kalian bisa dapatkan di internet. Semoga tutorial dan kisi-kisi yang kami berikan ini bisa bermanfaat dan membantu adik-adik semua untuk menyiapkan diri mengikuti seleksi ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila.